Pernah nggak sih teman-teman udah upload video, terus videonya rame, banyak yang nonton, tapi teman-teman merasa jam tayangnya tidak dihitung oleh YouTube. Rasanya itu pengen nyerah gitu ya. Sabar dulu. Terkadang memang dari kitanya yang masih belum memahami jam tayang yang seperti apa yang valid, jam tayang seperti apa yang diperhitungkan oleh YouTube untuk dimasukkan ke syarat monetisasi. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang hal itu. Nanti setelah nonton video ini, teman-teman jangan lupa cek link yang ada di deskripsi channel YouTube saya. Di situ ada beberapa link yang bisa teman-teman akses sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, di sini kita bahas dulu dari hal yang paling dasar banget nih. Jam tayang yang valid menurut YouTube itu adalah jam tayang yang dihasilkan dari video panjang yang kita upload dengan settingan publik atau statusnya publik ya. Lalu ada juga jam tayang yang tidak diperhitungkan oleh YouTube sebagai persyaratan ataupun kelayakan monetisasi. Di antaranya, yang pertama, video pribadi. Jadi kalau kita upload video ke YouTube, itu kan ada 3 settingan biasanya ya kan. Yang pertama ada kita setting pribadi. Yang kedua tidak publik. Yang ketiga publik gitu ya. Atau yang keempat tuh ada yang namanya dijadwalkan. Ini kalau dijadwalkan itu beda cerita. Itu kita menjadwalkan konten yang nanti bisa tayang otomatis sesuai dengan tanggal yang sudah kita tentukan. Nah, jadi yang pertama, kalau kita setting menjadi video pribadi, maka jam tayang dari video itu tidak dihitung oleh YouTube untuk sebagai persyaratan monetisasi. Yang kedua, video tidak publik. Ini sama seperti video pribadi tadi ya. Cuman kalau video tidak publik, itu orang bisa nonton kalau dia ada linknya. Misalnya, kita itu udah upload video, terus videonya kita setting menjadi tidak publik. Kemudian linknya kita sebar nih di sosmed, kita sebar di story, di mana-mana gitu ya, di grup gitu ya. Lalu banyak nih yang nonton dari video tadi gitu ya. Ada juga nih jam tayangnya kalau kita cek di analitiknya. Tapi jam tayang yang dihasilkan dari video yang tidak publik tadi, itu juga tidak dihitung oleh YouTube untuk sebagai persyaratan monetisasi. Ingat poin yang pertama tadi, jam tayang yang valid menurut YouTube adalah jam tayang yang dihasilkan dari video panjang yang statusnya publik. Oke, udah 2 poin ya. Poin ketiga yang tidak dihitung oleh YouTube itu adalah video yang dihapus. Jadi kalau kita udah ngapus video, misalnya video panjang nih kita hapus gitu ya, udah kita publik terus kita hapus, maka itu jam tayangnya juga tidak dihitung oleh YouTube untuk sebagai persyaratan monetisasi. Makanya banyak nih di antara teman-teman yang ada videonya viral, videonya rame, ya kan, jam tayangnya banyak, tiba-tiba dihapus nih videonya gitu ya. Karena ada satu hal lainnya gitu ya. Dihapus nih videonya. Tentunya jam tayangnya itu akan ngedrop. Jam tayangnya akan turun di syarat monetisasinya. Kita kehilangan jam tayang. Loh, kok bisa kita kehilangan jam tayang? Karena videonya dihapus gitu. Karena YouTube sudah menyampaikan video yang dihapus itu juga tidak termasuk jam tayangnya sebagai persyaratan monetisasi. Kemudian yang keempat, video hasil dari kampanye iklan. Buat teman-teman yang masih belum tahu apa itu kampanye iklan, itu adalah video yang kita promosikan menggunakan Google Ads. Ya, di video sebelumnya udah saya bahas tentang Google Ads itu apa. Jadi jam tayang yang dihasilkan dari hasil promosi Google Ads itu juga tidak dihitung YouTube sebagai persyaratan monetisasi. Kemudian yang kelima, ya, jam tayang dari video short. Jadi kalau jam tayang dari video short itu juga tidak diperhitungkan sebagai persyaratan monetisasi. Jadi teman-teman jangan sampai salah langkah. Misalnya pengen banyak jam tayang, tapi uploadnya video short, ya nggak nyambung. Ya, nggak nyambung sebagai untuk kita mengejar syarat monetisasi. Sementara video short itu jam tayangnya tidak dihitung oleh YouTube sebagai persyaratan monetisasi. Ya, jadi jam tayang di dalam video short itu memang ada. Misalnya video short kita 1 juta views gitu ya. Penayangannya 1 juta views. Jam tayangnya banyak di dalamnya, di analitiknya gitu ya. Itu juga nggak masuk di persyaratan monetisasi. Jadi kalau teman-teman uploadnya video short untuk mengejar persyaratan monetisasi, itu yang dihitung sama YouTube adalah penayangannya. Total jumlah penayangan video shortnya, bukan jam tayangnya. Ya, jadi jangan sampai salah langkah lagi nih. Terkadang saya ada sering ketemu komentar di channel ini, Bang, video short saya banyak yang viral, tapi kenapa ya jam tayang saya masih 0? Ya wajar, masih 0 karena memang tidak diperhitungkan oleh YouTube jam tayang yang dihasilkan dari video short. Jadi kalau kita mau mengejar jam tayang, itu jawabannya di video panjang. Dan video panjangnya harus dipublik.
Kalau kita mau monetisasi lewat jalur video short, yang dihitung itu adalah penayangan video short-nya, total penayangan video short-nya. Nah, kemudian yang keenam, ya, yang keenam adalah live streaming yang tidak publik. Jadi live streaming yang tidak publik itu jam tayangnya juga tidak dihitung oleh YouTube sebagai persyaratan monetisasi. Jadi saran saya, kalau teman-teman mau live streaming, emang tujuannya mengejar jam tayang, live streamingnya harus publik. Ya, live streamingnya harus publik, disetting publik, baru nanti jam tayangnya dimasukkan ke syarat monetisasi. Problem yang sering banget terjadi di lapangan ya, yang sering banget orang alamin ya, udah upload video panjang, statusnya di publik, atau udah live streaming, statusnya juga publik, tapi begitu dicek di bagian menu dolar, tidak ada penambahan jam tayang. Teman-teman bingung kan? Kenapa kok nggak bertambah jam tayang saya? Padahal video saya publik, viewersnya banyak, live streaming saya juga publik gitu ya. Jawabannya sebenarnya ada di menu dolar itu. Mungkin teman-teman kurang teliti nih melihatnya ya. Di situ YouTube udah menuliskan ada tanggal di situ ya, ada tanggal per tanggal berapa. Setiap channel pasti beda-beda. Per tanggal berapa. Misalnya kalau di sini itu per tanggal 19. Artinya YouTube baru mengupdate jam tayang kita sampai tanggal 19. Jadi YouTube masih butuh waktu lagi untuk mengupdate jam tayang kita. Misalnya nih, kalau di menu dolar monetisasinya per tanggal 19. Hari ini tanggal 25. Berarti dari mulai tanggal 20, 21, 22, 23, 24, 25 sampai hari ini itu belum diupdate sama YouTube, belum dimasukkan ke syarat monetisasi. Jadi wajar jam tayang kita belum bertambah. Jadi misalnya kita upload video di tanggal hari inilah, tanggal 25 misalnya. Upload video nih tanggal 25. Videonya rame yang nonton. Jam tayangnya mungkin dapatlah misalnya 500 jam tayang. Kenapa 500 jam tayang ini nggak masuk gitu ya? Wajar, karena udah ditulis sama YouTube kan per tanggal 19. Artinya baru sampai tanggal 19. Secara tidak langsung kita itu punya tabungan lah, punya tabungan jam tayang sekitar 5-6 hari yang belum dimasukkan YouTube ke syarat monetisasinya. Karena YouTube butuh pengecekan lebih lanjut tentang jam tayang yang kita dapatkan. Ini berbeda sama dulu ya. Kalau dulu itu bisa langsung lebih cepat masuk. Hari ini video kita ada yang viral, hari ini juga mulai diupdate sama YouTube. Kalau sekarang kan makin banyak orang jadi YouTuber, makin banyak channel di YouTube ini kan, wajar. YouTube butuh waktu sekitar 5-6 hari untuk memasukkan ataupun mengupdate jam tayang di menu dolar YouTube Studio kita. Jadi ya sabar aja ya. Kalau saran saya, daripada kita itu bingung ya menghitung-hitung tentang jam tayang tadi, udah kita fokus aja konten, fokus aja di menu dolar. Nanti garis biru di monetisasi itu kalau udah penuh ke kanan, ya kita udah mulai bisa mendaftar monetisasi. Next konten kita mau bahas apa lagi nih? Coba teman-teman tuliskan di kolom komentar ya.